Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan soleha, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solih dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, pada pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang surah At-Tin ya. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Dan berapa ya jumlahnya? Hebat, kalian sudah mengetahuinya. Alhamdulillah ya. Mari perhatikan ibu, fokus ya anak-anak. Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah. Ada berapa? Ya, ada 99 nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Ada 99. Dan di kelas 5 sekarang kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum ibu menjelaskan tentang 4 Asmaul Husna tersebut, mari kita sama-sama untuk tepuk anak soleh ya anak-anak. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, ibu guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yeay. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mu'mid. Al-Mu'mid artinya Allah Maha Mematikan. Dalam firman-Nya yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu anak-anak, kematian tidak dapat dihindari manusia. Dan kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Anak-anak yang solih dan soleha, bila kita ingin bahagia, maka kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Mu'mid. Bagaimana ya cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mu'mid itu? Yaitu dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan. Sebagai contoh, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi juga ya anak-anak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya, mencuri, berkelahi, berbohong, menyakiti orang lain, dan lainnya. Dan anak-anak perlu diingat lagi ya, bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Selain itu, biasakan kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Mu'mid, wahai Tuhan yang Maha Mematikan,
Matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu, anak-anak, artinya apa ya? Al-Hayyu artinya adalah Allah Maha Hidup, yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, abadi, tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber segala kehidupan dan memberi hidup makhluknya, serta memberi rezeki kepada makhluknya. Dan yang perlu kita ingat anak-anak, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solid dan solihah, sifat Allah yang maha hidup ini sama seperti sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, tidak mengalami perubahan, kerusakan, ataupun peniadaan. Sementara kehidupan makhluk bersifat terbatas, yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan itu akan selesai dan mengalami kematian. Apa saja nih contoh Allah itu maha hidup anak-anak? Kalian pernah mengamati tidak? Berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kan kita lihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Apa ya penyebabnya? Banyak ya anak-anak penyebabnya, yaitu ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Maka itu anak-anak, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama ya. Ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin. Nah anak-anak, dimanapun, kapanpun kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi kalau kita hendak keluar rumah. Jangan lupa kita membaca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, selanjutnya anak-anak, cara meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu, yaitu mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, seperti banyak melakukan amal kebajikan. Dengan melakukan hal tersebut, Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani dan rohani dengan iman, Islam, dan ihsan. Sekarang yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya dan zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan makhluknya. Allah menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.
Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana ya cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum tersebut? Yaitu, bagi seorang muslim meneladani sifat Allah ini hendaknya bersikap mandiri dan optimis, serta berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah minta bantuan kepada orang lain. Dan buanglah sikap malas dan pesimis karena hanya merugikan diri kita sendiri. Anak-anak silakan lihat gambar di samping ya. Gambar di samping menjelaskan bahwa manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan makhluknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Qayyum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin. Nah, selanjutnya untuk Asmaul Husna yang terakhir kita pelajari yaitu tentang Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasan tentang Al-Ahad, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, dengan irama lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Kita nyanyi sekali lagi ya anak-anak dengan semangat. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Untuk selanjutnya kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ibu ulangin ya. Jadi Al-Ahad itu artinya adalah Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu hanya ada satu. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut musyrik. Dosa dari perbuatan musyrik sangatlah besar. Jadi anak-anak, kita jangan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam firman Allah, Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa Allah Maha segalanya. Allah itu Esa. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Yaitu kita selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian jangan lupa kita berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta,
Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Amin. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan soal 1 sampai 10. Ingat anak-anak, jangan lupa ditulis soalnya ya. Jadi tulis soal, langsung jawab. Jika kalian tadi memperhatikan dan menyimak penjelasan ibu, insya Allah kalian akan mendapatkan jawaban dari soal-soal yang sudah ibu kasih. Serta jangan lupa ya, tugasnya kirim ke guru agama kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Serta dukung terus channel Daring PAI 003 Balikpapan dengan mengklik subscribe, comment, like, and share. Giat belajar ya anak-anak, selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.